Kalau saya katakan nipu, siapa yang saya tipu gitu loh? Siapa yang saya tipu? Siapa gitu loh? Terus alat buktinya mana gitu, terus siapa gitu loh? Saya pengen tahu gitu loh. Saya cuma pengen tahu itu aja sudah gitu loh. Sesuai dengan janji Hotman, Hotman akan mengikat secara hukum. Bermula dari berseteru di media sosial, gesekan pun terjadi antara pihak Samsudin atau Gus Samsudin dengan Marcel Radival atau pesulap merah di dekat Padepokan Nurzat Sejati di Desa Rejo Winangun, Kecamatan Kedemangan, Kabupaten Blitar. Sebelum itu seperti biasa ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk bentuk support kalian atas channel ini ke depannya. Alasan pertama, tidak dipenuhi syarat dua alat bukti. Adanya hanya pengakuan korban. Tak ingin konflik meluas dan besar, Forkopimda setempat pun menggelar rapat bersama tokoh masyarakat lintas organisasi. Dari pertemuan yang juga dihadiri Samsudin dan juga pengacaranya itulah asal-usul si ahli pengobatan tradisional tersebut akhirnya terungkap. Yang bersangkutan, Samsudin, asalnya dari Lampung, kata Kepala Seksi Hubungan Masyarakat Kepolisian Resor Blitar, Inspektur Polisi 1, Udiono, saat dihubungi baru-baru ini. Berdasarkan pengakuan Samsudin di forum, Udiono menjelaskan bahwa Samsudin pernah belajar di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Cepu, Jawa Tengah. Setelah itu, Samsudin mengadu nasib sebagai tukang rongsok dan tinggal di Kabupaten Kademangan, Blitar. Di Kademangan dia itu awal mulanya kerja jadi tukang rongsokan, ujarnya. Setelah berhasil, Samsudin kemudian mencoba mengobati orang yang kesurupan. Dia juga mendirikan padepokan di Desa Rejo Winangun, sekaligus jadi tempat tinggalnya. Setelah itu, diembuskan dan semua masyarakat tahu keahlian Samsudin dalam hal pengobatan tradisional, tandas Udiono. Kemudian Udiono menuturkan, dalam pertemuan tersebut belum diambil keputusan, namun hanya kesimpulan-kesimpulan yang nantinya akan disampaikan di pertemuan Forkopimda selanjutnya. Hal yang pasti, sementara ini Samsudin diminta untuk tidak melakukan aktivitas praktek pengobatannya di padepokan. Seperti diketahui, Gus Samsudin tampil di podcast Denny Sumargo pada tanggal 11 Agustus 2022 kemarin. Dalam podcast tersebut, Gus Samsudin membeberkan bahwa ia akan menuntut Marcel Radival alias pesulap merah sebesar 100 miliar rupiah atas pencemaran nama baik dirinya. Bahkan, Gus Samsudin juga hanya memberi waktu pesulap merah 2 hari. Seperti diketahui, Denny Sumargo mengundang Gus Samsudin atas kasus yang tengah melandanya sekaligus padepokan yang ia bina yang bernama Padepokan Nurzat Sejati. Marcel Radival atau yang biasa dikenal dengan pesulap merah diduga menuduh Gus Samsudin melakukan penipuan kepada pasiennya. Pesulap merah menganggap bahwa praktek yang Gus Samsudin lakukan hanyalah trik semata. Sementara itu, Gus Samsudin tidak terima dengan tuduhan tersebut. Kemudian menganggap pesulap merah telah melakukan pencemaran nama baik dan ujaran kebencian. Kira-kira ada pisau nih. Mau coba gak Gus? Saya mah terserah. Gus Samsudin mengatakan bahwa tindakan pesulap merah menimbulkan opini bagi masyarakat Indonesia dan menimbulkan kerusuhan. Ia meminta pesulap merah untuk bertanggung jawab atas tindakan itu dan menuntut ganti rugi sebesar 100 miliar atas dampak tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Ini saya bicara di sini. Penasehat hukum saya menuntut beliau 100 miliar, ungkap Gus Samsudin. Saat ditanya Denny untuk tujuan dari penuntutan tersebut, Gus Samsudin menyampaikan bahwa ini semua untuk dijadikan pelajaran bagi masyarakat. Semuanya untuk pembelajaran dalam masyarakat, bahwa jangan sampai panjenengan melakukan suatu hal yang melanggar hukum. Lanjutnya, lebih lanjut, laki-laki berumur 33 tahun ini juga siap untuk dihukum jika terbukti berbuat salah.
Kalau saya melanggar hukum, saya siap untuk dipenjara. Bukan hanya sekedar tutup channel, ungkapnya sambil meletakkan ponsel dari tangan kanannya. Saat ini, perseteruan antara Gus Samsudin dengan pesulap merah sudah memasuki meja polisi. Hari Jumat tanggal 12 Agustus hari ini, Gus Samsudin akan memenuhi panggilan Polda atas laporan yang ia ajukan. Seperti diketahui, Gus Samsudin kembali menjadi sorotan publik saat dirinya berada di podcast Denny Sumargo. Banyak yang penasaran dengan ilmu yang sebenarnya dimiliki oleh Gus Samsudin. Denny Sumargo juga penasaran apakah Gus Samsudin memiliki ilmu kesaktian seperti yang ia bicarakan selama ini. Namun, Gus Samsudin menyebutkan jika sebuah ilmu itu tidak bisa dipertontonkan karena ilmu didapatkan dari pertolongan ketika Allah berkehendak. Menanggapi hal tersebut, Denny Sumargo lantas mempertanyakan bagaimana untuk membuktikan jika dirinya memiliki sebuah ilmu. Nggak bisa dipertontonkan, tapi waktu itu Gus pakai video live, itu tidak disengaja. Nah, sekarang gimana kita mau buktikan kalau Gus kebal? Tanya Denny Sumargo. Tapi Gus berani nggak nih terima tantangan untuk coba kekebalan hari ini? Berani nggak? Tambah Denny Sumargo. Mendapatkan tantangan tersebut, Gus Samsudin lantas mengatakan jika masalah pembuktian seperti itu akan menjadi sebuah kesyirikan serta kesombongan bagi dirinya. Kalau masalah pembuktian, menurut saya hal yang semacam itu menjadi kesyirikan, menjadi kesombongan. Gak penting juga jawab Gus Samsudin. Akan tetapi, Denny Sumargo masih tetap penasaran dengan ilmu yang dimilikinya. Ia pun kembali memberikan tantangan kepada Gus Samsudin, apakah dirinya mempunyai ilmu kebal atau tidak. Kira-kira ada pisau nih, apakah Anda mau mencoba? Saya mah terserah, ini akan ditonton orang. Dan kembali pastinya kan kalau Gus mau berdoa dulu, kalau diizinin kembali ke Gus, kata Denny Sumargo. Namun, Gus Samsudin mengatakan jika dirinya tidak memaksa untuk percaya dengan apa yang dilakukannya. Akan tetapi, ia meminta bukti untuk tidak menuduhnya tanpa adanya bukti. Berarti kita nggak jadi bacok, nggak bisa ya? Masa di Dr. Richard Lee bisa, di sini udah nggak bisa. Apa Anda mau mencoba? Tanya Denny Sumargo kepada Gus Samsudin. Lantas, Gus Samsudin pun menolak hal tersebut dan mengatakan dirinya tidaklah sakti.